Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saat wabarakatuh. ini kita di kediamannya Abah Yadi untuk membahas tentang kitab naskah kuno manuskrip yang isinya tentang jimat yang ada di Banten. Kita langsung saja dengan Abah Yadi. Silahkan, Bang. Gimana nih, Mbak? Saya dapat kitabnya ini dari mana, Mbak? Kitab-kitab ini dapat dari masyarakat. Hmm. Jadi tahun 98 itu mencari kitab-kitab, yang dicari sih sebenarnya kitab-kitab sejarah ya, tapi tidak ditemukan, justru dari kandang ayam, dari tumpukan apa namanya di belakang di dapur. Temukanlah banyak kitab-kitab yang berserakan, yang masih ditulis tangan, kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan, dikasihkan lagi ke pemiliknya, kemudian dibalikin lagi ke saya, dititipkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang membuat saya menarik sebetulnya isi dari kitab-kitab naskah kuno ini, orang-orang yang punyanya itu, yang memegang itu, ngerti tidak bahwa isi kitabnya itu tentang sejarah Banten? Kalau inti tentang sejarah, hampir rata-rata mereka karena tidak pernah megang, mungkin 2-3 generasi terputus, dia hanya dianggap kitab dianggap buku bosok yang kemudian tidak pernah digunakan, sehingga tidak tahu isinya tentang apa karena tidak pernah dibaca. Beda dengan yang ketokohan keulamaannya, ketokohan sebagai tokoh birokrat yang biasa buka-buka baca-baca buku, ke regenerasinya masih tetap dipertahankan, bahkan disimpan dengan baik. Kalau yang ini diketemukannya justru di gulungan kasur. Di Tangerang, di gulungan kasur, sudah di loteng, ketika rumahnya mau dibangun, diturunkan, baru ada ditemukan kitab ini 2006. Ketika dicek, ternyata isinya filsafat. Isinya bukan kitab sejarah tapi isi filsafat. Kalau yang ini daluang, bahan bakunya ini isinya tentang tafsir Jalalain. Sekarang saya lebih apa namanya, lebih ingin mengetahui lebih dalam tentang jimat-jimat yang ada di Banten, karena masyarakat Banten masih kental dengan jimat-jimat. Ada kitab atau naskah kuno yang menerangkan tentang jimat-jimat isim-isim yang ada di Banten? Ada, bahkan yang saya menjadi takjub tentang kitab jimat itu justru Sultan sendiri yang menulis. Sultan siapa? Sultan Abdul Nasir Muhammad Jainal Asyikin. Masya Allah. Dan konsep isinya itu tentang apa, Pak? Isinya ya tentang raja, tentang jimat, tentang raja, tentang kehidupan manusia dari mulai lahir sampai mati dan proses segala macamnya. Cuman yang menjadi pertimbangan gitu kan, secara pribadi, penulis jimat ini Sultan itu punya kodi, itu Abdullah bin Abdul Qahar yang menulis kitab tentang Fathul Muluk. Fathul Muluk itu bicara tentang kaidah-kaidah hukum kenegaraan. Terus juga banyak juga martabat 7, martabat 12, menggabungkan beberapa tarekat dari Qadariyah, Naqsabandiyah, Sanusiyah, Sadiliyah di dalam satu karyanya. Ini seakan-akan berbanding kebalik. Kalau kita hanya memahami jimat sebagai mistis, bukan jimat sebagai ilmu. Ya, akan berbanding, kok kenapa sultannya jimat sementara ininya intelektual. Nah, ketika saya baca beberapa minggu terakhir ini, kurang lebih sekitar dari 635 halaman, itu baca 50 halaman, ternyata jimat itu maknanya beda. Dari frame masyarakat hari ini. Jadi jimat itu asal kata dari aji amanat. Dan jimat itu juga mengambil dari asal kata
Jumat, ngaji Jumat ya. Jadi setiap hari Jumat seluruh masyarakat khutbah di Masjid Agung Banten, apa di Kesultanan, di Masjid Kesultanan, seluruh masyarakat yang punya undangan itu menghadiri itu, kemudian diberikan pesan-pesan. Nah, ini pesan jimat ini kemudian disampaikan ke masyarakat. Nah, pesannya yang kemarin saya upload di FB itu yang paling banyak itu kata mutih. Mutih. Putih itu putih. Sebenarnya putih ini bukan bermakna putih kita puasa makan yang berwarna putih, bukan. Jadi motif di situ itu menafsirkan ayat Al-Quran tentang pola makan halal lagi baik, halal di prosesnya, halal bendanya, halal segala macam, tapi juga baik untuk tubuh kita. Karena belum tentu yang halal segala macam baik untuk tubuh kita. Jadi halal lagi baik itu, itulah yang dikenal dengan istilah mutih. Nah, mutih ini nggak tanggung-tanggung mutihnya. 40 Jumat. Bukan sehari semalam Bukan ya. sehari semalam, 40 Jumat. Kenapa? Yang berhak mutih itu adalah orang ketika punya istri sudah melihat istrinya apa namanya terdeteksi hamil. 40 Jumat. Bayangkan 40 Jumat. Nah, ini kemudian menjadilah satu ritus tradisi tentang bagaimana ritus daur hidup ketika orang apa namanya istrinya melahirkan seorang laki-lakinya harus apa, etikanya seperti apa, itu dijaga gitu. Nah itu jimatnya itu tuh. 40 Jumat itu mutihnya itu mutih 40 Jumat itu di situ. Kalau misalnya karena jimat itu kan ada banyak turunannya, di situ ada salah satunya yang biasa zaman-zaman saya muda dulu di Banten yang jawakan itu, ada yang disimpan di dompet tuh yang ya, namanya itu raja isim. Iya. Nah, apa isim itu salah satu jimat? Nah, isim itu adalah kode. Maka di kitab itu, di kitab yang karya Sultan Abdul Mafah, apa karya Sultan Abdul Nasir Muhammad Jainal Asyikin itu halaman 1 sampai halaman 3 itu membahas tentang aksara. Aksara apa namanya? Pegon, alif itu maknanya apa, terus nanti setelah alifnya maknanya apa, ketemu dengan huruf apa nanti kodenya apa. Nah, kode-kode itulah yang kemudian menjadi raja, menjadi isim. Nah, isim artinya apa? Nggak tahu saya. Isim itu kan kata apa namanya kata kerja. Ya, apa namanya kata kerja. Jadi ada fiil, isim dengan ini. Jadi pemana apa namanya penamaan lah, gitu. Penamaan objek. Nah, karena itu contoh ketika orang mau bertani menanamnya hari apa, jam berapa dimulai, itu melihat dari situ. Gitu. Nah, itu ada rajahnya. Kalau kepengen jangan dimakan burung, jangan dimakan ini terus. Nah, itu di kitab jimat itu disebutkan. Nah, maka cara proses mempelajari yang agak sulit saya pelajari itu adalah menghitung dari aksara hanacara, dari aksara pegon ini, aksara Arab Jawi ini, kemudian dengan makna-makna yang lain. Karena itu satu sama lain bersinggungan. Satu sama lain bersinggungan sehingga kemudian tidak semua orang itu memiliki secara utuh ilmu ini. Ada yang mendapatkan hanya satu penggal, yang kemudian turunannya menjadi ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz segala macam, yang kemudian menurunkan. Ini sepenggal lagi, nggak secara utuh. Nah, kenapa sepenggal? Karena dulu menurunkannya itu dengan lisan, bukan dengan tulisan. Dengan lisan seperti ini, sehingga gambar dan bentuk isimnya setiap guru ke guru itu berbeda. Kan harga kertas seperti ini harganya dulu 1 ekor kerbau ini. Satu ekor kerbau. Dari kertasnya. Kertas buku kosongnya doang. Belum ada isinya. Kalau sudah ada isinya, biaya nulisnya itu 5.000 ke warung padi. Itu biayanya sangat mahal. Sehingga kertas itu dulu barang yang sangat istimewa. Gitu. Ilmu itu sehingga kemudian didapat dari lisan turun temurun. Terus
Jadi bang saya mengaji kuping. Cuma mendengarkan aja ya. Yang mendengarkan. Jadi yang punya kitab itu hanya guru-guru Iya. atau kiai-kiai. Nah, Quran pun sama gitu. Nah, itu tafsir di dalam juga ada Quran. Apa namanya? Manuskrip Quran itu setiap satu masjid itu punya 5 Quran. 5 Quran. Iya, kalau mau beli Quran berarti 5 kerbau gitu. Satu masjid, sehingga orang itu bergantian untuk belajar ngaji, mempelajari. Nah, cara bergantiannya, rentetannya Ustadz mengajarkan yang tidak mampu terus sampai ke ujung. Jadi nggak satu berhadapan, nanti berhadapan. Nanti tingkatannya seperti itu. Jadi nggak sekaligus kita ngaji satu orang, 50 orang dalam satu ngadepin satu kitab. Tapi itu berhadapan satu-satu, nanti ini orang ini akan menunjukkan satu terus, sehingga rangkaian apa namanya keilmuan itu nggak putus. Nah itu biasa kitab-kitab Al-Quran itu segala macam, dan kitab apapun ya itu biasa yang kampung kuno yang memiliki masjid kuno, atau kampung kalau dalam satu status kewedanaan itu biasanya satu kewedanaan itu 5 masjid yang memiliki masjid. Kembali lagi ke isim. Bagaimana isim itu berjalan? Maksudnya gini, kenapa orang percaya dengan isim? Mungkin karena dia menggunakan isim itu dan berlaku untuk dia. Tapi ada sebagian orang juga tidak berlaku itu isim. Konsepnya seperti apa sih? Apakah isim itu hanya untuk orang-orang tertentu atau bagaimana? Isim atau rajah ini pola keyakinan. Kalau untuk sekarang ya, ini pola keyakinan. Kalau masih satu frekuensi, maka dia akan meyakini. Kalau sekarang dengan berbagai frekuensi, kalau yang saya sering ini kan FM dengan SW, ini kan ribet terus, berisik gitu. Karena nggak jernih gitu. Nah, karena beda frekuensi, sehingga orang-orang modern yang tidak memahami secara utuh ini menganggap bahwa ini adalah salah. Sementara yang SW nih, yang frekuensinya masih semasa dengan ini masih meyakini, sehingga masih memiliki nilai apa namanya nilai spiritual gitu. Nah, tapi pada dasarnya adalah isim atau rajah ini dari kitab apa namanya Sultan ini itu adalah pemaknaan Al-Quran untuk jiwa manusia. Secara tidak langsung menanamkan apa namanya nilai Al-Quran dalam manusia, dalam masyarakat. Sehingga caranya seperti ini, tidak merasa diajarkan. Jadi pada prinsipnya bukan konsep isim yang berlaku di masyarakat. Yang saya pahami bahwa isim itu mempunyai kekuatan gaib. Isim itu dijaga sama hal-hal gaib. Nah, itu posisinya akan berdampak kepada orang yang sudah menjalankan kebaikan, menjalankan arahan dari guru, menjalankan arahan dari pemerintah, dia akan mendapatkan hak istimewa untuk pribadinya. Jadi kekuatan itu muncul. Soalnya sebagian yang saya bukan paham, karena saya belum bisa membaca kitab kuno atau manuskrip. Tapi dari orang-orang yang sudah membaca manuskrip, kan bahwa ajian-ajian yang di luar nalar seperti Saipi Angin, Debus, itu sudah tertulis zaman Kesultanan. Iya. Nah, untuk lebih dalamnya itu kan di luar nalar pemikiran, kayak Debus, memotong tangan segala macam itu di luar pemikiran. Sedangkan di zaman Kesultanan sudah dituangkan dalam sebuah kitab manuskrip. Iya. Apakah hal itu kemistikan itu emang terjadi saat Kesultanan itu? Iya. Nah, kitab Debus yang membicarakan tentang Debus itu kan ditulis oleh Abdullah bin Abdul Qahar.
kodinya Sultan Abdul Nasser Muhammad Zainal Asikin saat itu sultannya. Nah, sultan yang nulis tentang kitab jimat, kodenya nulis tentang kitab debus. Nah, artinya di situ menjelaskan dengan detail penjelasannya, artinya posisinya ada bantuan dari gaib. Tapi dijelaskan juga gaib itu bukan hanya sembarang gaib, maksudnya gaib itu dari khodam diri kita sendiri yang telah diolah tubuh kita itu. Nah, ketika dipelajari dengan ilmu modern, ternyata itu ada tiga definisi: fisika, mikrofisika dengan fisika, mikrofisika dengan satu lagi fisika. Ada tiga tentang dunia Indonesia. Lupa nih satu. Metafisik, fisika, mikro dengan metafisika. Fisik, akal dengan hati. Keikhlasannya seperti apa, keyakinannya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Tapi kita harus belajar secara fisiknya dulu. Nah, sama jimat itu, ada jimat itu, pengajian jimat itu adalah belajar fisiknya dulu. Bagaimana fisiknya, kemudian akalnya dimainkan sampai nanti ke hati. Itu bagaimana cara sampai 40 Jumat untuk mutih, bukan puasa tapi mutih. Mutih itu yang dimakan halalan thayyibah. Terus dari sikap dan perilakunya segala macam. Nah, ini akan berdampak ya, karena sudah mutih ini segala macam. Ketika terjadi ada serangan-serangan yang negatif, orang-orang serangan negatif, itu kekuatan itu akan hadir sendiri tanpa harus diperintah, menolak. Nah, ketika ini sudah jalan, kemudian hari ini dibikinlah satu, dikemas, dibentuklah sehingga menjadi kekuatan tersendiri. Menarik. Jadi sebetulnya yang saya pahami itu bahwa rajah itu rajah atau isim itu dibuat untuk ada penunggunya. Tapi yang sebenarnya bukan itu. Ya, yang tadi saya dapatkan dari Abah bahwa itu tuh yang ada di tubuh kita, yang kita kelola. Jadi bukan sesuatu penunggu yang kita buat gitu ya. Jadi bukan penunggu. Jadi kalau rajahnya itu simbol, angkanya ada apa, titik itu ada apa, maksudnya apa, nilainya berapa, terus nanti dalam diri kita ini harus mencapai angka itu sehingga kekuatan kita tercapai. Tapi biasanya para penggunanya itu nggak sadar, sehingga para guru itu biasanya kamu harus puasa sekian karena sudah dihitung, guru udah tahu ini wataknya seperti ini, otaknya seperti ini, kemampuannya seperti ini, karena dihitung dari lahir. Ya, dan yang lebih menariknya lagi, yang saya tahu itu isim itu biasanya harus ditulisnya di kulit macan, terus dengan rajah-rajah itu, terus dengan minyak wanginya ada khusus, yang malaikat 10 lah. Kalau di ini disebut ada yang namanya kulit kujang. Saya cari nama kujang ini binatang apa? Bukan kancil ya? Entah kancil, karena ada kujang, ada kijang. Nah, kujang ireng dan kujang totol itu yang paling dicari. Itu disebutkan di kujang ini terus segala macam. Tidak pernah menyebut kulit macan. Tapi yang beredar itu kulit macan. Tidak pernah menyebut kulit macan. Kenapa nggak pernah menyebut macan? Karena itu akan membahayakan sang yang menangkapnya, karena itu binatang buas ya. Sehingga yang dicari itu kulit-kulit itu ya. Kulit-kulit kijang, terus yang paling banyak itu menggunakan kulit kujang. Karena kulit kujang ini maksudnya dari dagingnya, dari ini segala macamnya itu menjadi syarat. Soalnya itu bisa dimakan. Iya, menjadi syarat kekuatan. Nah, ada juga tulang apa gitu dengan tulang. Terus juga jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, jenis tumbuh-tumbuhan ini semuanya rempah-rempah. Karena dari hitungan itu, dari orang yang mau belajar itu, pertama cek tanggal lahirnya dulu. Lahirnya hari apa, bulan apa, tahun apa.
lahirnya. Contoh, lahir bulan tanggal 5 bulan Syawal tahun Alif tahunnya. Nah, itu tahun Alif itu dari tahun kan tahunnya 8. Alif sampai jim akhir. Nanti baru tahun Alif lagi. Nah, dia akan menghitung gitu. Dia lahir di tahun penuh musibah sehingga amalannya ini, rajahnya ini. Nah, ini untuk kekuatan itu. Nah, itu rajahnya itu sampai sanggup nggak melakukan sampai ke tingkat yang lebih di rumus-rumusnya yang tadi pagi saya upload di FB. Itu rumusnya. Karena hitungan harinya itu dari itu ada hitungan Sri Lungguh Dunia Larapati. Itu hitung-hitungan dari kelahiran itu. Sri Lungguh Dunia Larapati. Setelah hitung-hitungan itu, nanti hitungan apakah dia logam, kayu, air, atau batu, atau tanah. Gitu. Nah, 5 unsur itu terus, nah itu digabungkan jadi satu sehingga menjadi bentuk raja, sehingga menjadi bentuk isim dan itu kepribadian dirinya. Gitu. Nah kalau sekarang yang pernah saya dapat itu tidak menggantung diri saya rajahnya. Ya mungkin keterbatasan apa namanya ketika belajar gitu, keterbatasan pengetahuan hanya mendapatkan itu ya udah. Apa yang pengalaman saya Mbak ya, saya pernah mengalami itu waktu itu ada suatu kasus, saya tidak perlu menjelaskan kasusnya. Itu sang alim itu memberikan raja. Ada satu orang hilang dan keluarganya minta tolong sama sang alim, dan sang alim cuma menuliskan raja di sebuah kertas lalu dibakar si raja itu. Dia panggil orang yang hilang itu, nanti malam datang malam, padahal orang itu udah hilang, udah 2 hari hilang tapi bisa datang. Kenapa begitu? Iya. Karena ketika diminta tanggal lahirnya. Berarti sang alim itu paham betul dari namanya, terus dari ininya, terus kode-kodenya gitu. Yang kayak gitu. Itu tahu. Gitu. Jika titik koordinatnya dia tahu. Ya. Lebih menarik lagi. Ini kalau dihitung, kalau dipelajari satu kitab itu mungkin 2-3 tahun kayaknya. Iya, itu. Jadi ini sebuah ulasan menarik. Tolong ditulis di komen. Kita akan berlanjut dengan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.